Di balik senyum hangat seorang ayah yang menjadi panutan keluarga, tersimpan sebuah rahasia yang mengguncang hati. Pak Hendra, pria sederhana dengan kehidupan yang tampak sempurna, tiba-tiba dihadapkan pada ujian yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam harmoni keluarga ini? Simak kisah penuh kejutan dan emosi yang tak terduga. Pak Hendra, pria sederhana yang dikenal sebagai sosok ayah dan suami yang penuh kasih, telah lama menjadi panutan di keluarganya. Di usia 52 tahun, ia adalah kepala keluarga yang bijaksana, selalu menempatkan keluarganya di atas segalanya. Kehidupan Hendra tampak sempurna bagi banyak orang. Istri yang setia, 2 anak yang sudah dewasa, dan rumah yang selalu dipenuhi kehangatan. Namun, takdir membawa ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keluarga Hendra menyambut kedatangan Alia, istri dari anak sulungnya, Rizal, dengan penuh kebahagiaan. Alia adalah wanita yang mempesona, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang lembut dan cerdas. Kehadirannya seperti pelita yang menerangi rumah mereka. Namun, di balik senyum manis Alia, tersimpan luka yang hanya sedikit orang tahu. Rizal, yang awalnya dikenal sebagai pria hangat dan penuh kasih, perlahan berubah sejak pernikahannya. Tuntutan pekerjaan, tekanan hidup, dan harapan yang tak kunjung usai membuat Rizal menjadi sosok yang dingin dan seringkali mudah marah. Alia menjadi sasaran dari ketegangan itu. Kata-kata tajam dan sikap kasar mulai mengisi hari-hari Alia, meski ia berusaha tetap bertahan. Pak Hendra, yang memperhatikan perubahan dinamika di keluarga kecil Rizal, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ia mendapati Alia duduk sendirian di ruang tamu dengan mata yang sembab. "Alia, ada apa? Kamu bisa cerita pada bapak kalau ada masalah," ujarnya lembut. Alia hanya tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya hanya harus lebih bersabar." Namun Hendra tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesabaran. Ia mulai memberikan perhatian lebih kepada Alia, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seseorang yang ia anggap membutuhkan perlindungan. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Hendra menemukan Alia duduk di teras rumah, menggigil di tengah dinginnya angin malam. Ia membawa selimut dan menyelimuti tubuh Alia. "Kenapa duduk di sini sendirian? Masuklah, nanti kamu sakit," ujarnya lembut. Alia menggeleng pelan. "Kadang suara hujan membuat saya tenang, Pak. Tapi rasanya juga seperti menyembunyikan tangis saya." Hendra tertegun. Kata-kata Alia menusuk hatinya. Ia ingin melindungi Alia dari segala rasa sakit, tetapi ia tahu batas yang tidak boleh ia lewati. Namun, hati kecilnya mulai berkhianat. Seiring waktu, kedekatan mereka menjadi sulit disembunyikan. Hendra merasa ia memahami Alia lebih baik daripada siapapun, bahkan Rizal sekalipun. Alia pun mulai menemukan penghiburan dalam diri Hendra, seorang yang memberinya perhatian dan kenyamanan di saat ia merasa sendiri. Namun, hubungan itu mulai menjadi perbincangan. Tetangga mulai menyadari kehangatan yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Bahkan, Siti, istri Hendra, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. "Pak, akhir-akhir ini kamu sering sekali ngobrol sama Alia. Ada apa?" tanya Siti dengan nada curiga suatu malam. Hendra mencoba menenangkan istrinya. "Alia cuma butuh teman bicara. Rizal kan sibuk kerja. Kasihan dia sendirian di rumah." Namun Siti tidak sepenuhnya percaya. Rizal akhirnya mendengar desas-desus tentang kedekatan ayahnya dengan istrinya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, ia menghadapkan Hendra. "Pak, apa ini benar? Orang-orang bilang Bapak lebih peduli sama istri saya daripada saya sendiri," serunya dengan amarah. Hendra terdiam. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Namun, Alia yang tak tahan dengan konflik itu maju ke depan. "Rizal, berhenti menyalahkan Bapak.
Kalau kamu lebih peduli dengan perasaan saya, mungkin kita tidak akan berada di situasi ini. Alia menangis, meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Rizal tertegun. Ia tak menyangka bahwa istrinya telah menahan begitu banyak kesakitan. Namun, ia juga tidak bisa menerima bahwa ayahnya menjadi tempat pelarian bagi Alia. Hendra tahu ia harus mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin keluarganya hancur, tetapi perasaannya pada Alia begitu kuat. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Alia, kamu harus kembali pada Rizal. Dan aku harus kembali pada keluargaku, ujar Hendra suatu malam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Alia hanya bisa menangis. Ia tahu keputusan itu benar, tetapi hatinya terasa remuk. Waktu terus berlalu, namun bayang-bayang konflik itu tetap terasa di keluarga Hendra. Meskipun keputusan telah diambil, luka-luka yang ditinggalkan begitu dalam. Rizal berusaha memperbaiki hubungannya dengan Alia, sementara Hendra mencoba kembali membangun kepercayaan dari Siti. Namun, keretakan kecil yang pernah ada sulit untuk sepenuhnya terhapus. Rizal mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan selama ini. Ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Dengan waktu luang itu, ia ingin memulihkan hubungannya dengan Alia dan menunjukkan bahwa ia masih bisa menjadi suami yang ia janjikan sejak awal pernikahan mereka. "Alia, aku tahu aku sudah banyak melukaimu," ujar Rizal di suatu pagi. "Tapi, bisakah kita mencoba dari awal? Aku ingin belajar menjadi lebih baik untukmu." Alia yang masih menyimpan rasa sakit, ragu-ragu untuk menjawab. Namun, dalam hatinya, ia ingin mencoba. Mereka memulai kembali dengan langkah-langkah kecil. Makan malam bersama, berbicara tentang mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka bangun, hingga belajar saling menghargai satu sama lain. Di sisi lain, Hendra merasa ia telah mengecewakan Siti. Istrinya yang setia selama puluhan tahun itu terlihat berbeda. Ada jarak di antara mereka yang tak bisa ia abaikan. Hendra mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka, ketika cinta dan perhatian masih begitu kuat. "Bu, aku tahu aku salah," ucap Hendra suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang keluarga. "Aku terlalu larut dalam mencoba melindungi Alia, hingga lupa bahwa kamu, orang yang selalu ada di sisiku, juga butuh perhatian." Siti menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku hanya ingin keluarga ini tetap utuh, Pak. Tapi aku juga manusia. Aku ingin merasa bahwa aku masih berarti bagimu." Sejak malam itu, Hendra bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Siti. Ia mulai mengajak istrinya jalan-jalan, menghabiskan waktu berdua, dan lebih sering melibatkan Siti dalam berbagai keputusan keluarga. Beberapa bulan berlalu, dan keluarga Hendra mulai kembali menemukan harmoni. Meskipun bekas luka itu masih ada, mereka berusaha untuk saling memaafkan dan melangkah maju. Rizal dan Alia memutuskan untuk menghadiri konseling pernikahan demi memperkuat fondasi hubungan mereka. Sementara itu, Hendra dan Siti juga mengikuti kegiatan pasangan di lingkungan komunitas mereka. Namun, ada satu momen penting yang menjadi titik balik bagi mereka semua. Acara ulang tahun cucu pertama Hendra. Hari itu, seluruh keluarga berkumpul. Alia dan Rizal tampak bahagia bersama, sementara Siti dan Hendra duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Hendra memandang keluarganya dan merasa lega. Ia belajar bahwa cinta dan perhatian memang harus diberikan dengan tulus, tetapi juga dengan batas yang jelas. Di akhir malam, Hendra berdiri untuk memberikan pidato kecil. Kadang, hidup memberikan ujian yang tidak pernah kita duga. Tetapi, dari setiap kesalahan, kita diberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Hari ini, saya bersyukur karena keluarga ini masih bisa bersama, saling mendukung dan saling mencintai. Semua orang bertepuk tangan, termasuk Alia yang kini telah menemukan kembali kebahagiaannya bersama Rizal, dan Siti yang merasa cintanya pada Hendra kembali bersemi. Meskipun keluarga Hendra tampak menemukan kembali kebahagiaan,
perjalanan untuk sepenuhnya memulihkan diri masih panjang. Kejadian-kejadian di masa lalu meninggalkan bekas yang tak mudah hilang, bahkan ketika mereka berusaha melangkah maju. Hubungan Hendra dan Siti, meski membaik, kadang-kadang masih diwarnai kecanggungan. Begitu pula dengan Rizal dan Alia, yang terus berjuang untuk menemukan ritme baru dalam pernikahan mereka. Alia, yang selama ini terbiasa menahan segala beban sendirian, mulai berubah. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada orang lain. Ia memutuskan untuk mengejar mimpi lamanya menjadi seorang guru. Dengan dukungan Rizal dan keluarga, Alia mulai mengambil kursus tambahan dan mendaftar untuk program sertifikasi mengajar. Hari-hari Alia kini penuh dengan kegiatan baru. Ia kembali menemukan semangat yang dulu sempat pudar. Melihat Alia yang mulai berani mengejar kebahagiaannya sendiri, Rizal merasa bangga sekaligus termotivasi untuk menjadi suami yang lebih baik. "Lihat kamu sekarang," ujar Rizal suatu malam saat mereka sedang menikmati teh bersama. "Aku bahkan hampir lupa betapa bersemangatnya kamu kalau berbicara soal mengajar. Aku senang kamu menemukan jalanmu lagi." Alia tersenyum. "Terima kasih sudah mendukungku, Rizal. Tapi aku ingin kita juga menemukan jalan kita bersama, bukan hanya untuk aku." Sementara itu, Hendra dan Siti menemukan cara untuk menghidupkan kembali api cinta mereka. Mereka mulai sering menghadiri acara komunitas bersama, bahkan mengikuti kelas memasak untuk pasangan. Aktivitas-aktivitas itu membuat mereka kembali merasa seperti pasangan muda yang saling jatuh cinta. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Hendra masih merasa ada hal yang belum selesai. Ia merasa perlu berbicara dengan Alia untuk benar-benar menutup bab yang pernah terjadi di antara mereka. Dengan hati-hati, ia meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Alia. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang rumah. "Alia," kata Hendra perlahan, "aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memaafkanku. Aku tahu aku membuat situasi menjadi sulit untukmu, dan aku menyesal." Alia menatapnya dengan lembut. "Bapak tidak perlu meminta maaf lagi. Saya juga berterima kasih karena Bapak ada di sana saat saya merasa sendirian. Tapi saya tahu, kita semua punya tempat yang seharusnya kita huni, dan tempat saya adalah bersama Rizal." Hendra mengangguk. Kata-kata itu memberinya ketenangan yang ia butuhkan. Beberapa tahun berlalu, Alia berhasil menjadi seorang guru di sekolah dasar setempat. Ia mencintai pekerjaannya dan sering berbagi cerita tentang murid-muridnya kepada keluarga. Rizal juga telah menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Mereka dikaruniai anak kedua, seorang bayi perempuan yang melengkapi kebahagiaan mereka. Hendra dan Siti kini telah memasuki masa pensiun. Mereka menghabiskan waktu dengan mengurus cucu-cucu mereka dan sesekali melakukan perjalanan bersama. Hubungan mereka semakin kuat, seperti rumah yang telah direnovasi setelah badai besar. Suatu malam, saat semua anggota keluarga berkumpul di teras rumah untuk merayakan ulang tahun pernikahan Hendra dan Siti yang ke-30, Hendra merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia memandang ke sekeliling dan melihat keluarganya, Siti, Rizal, Alia, dan cucu-cucunya, tertawa bersama. "Pak, apa yang kamu pikirkan?" tanya Siti sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Hendra tersenyum. "Aku hanya berpikir, kita sudah melewati banyak hal. Tapi lihatlah kita sekarang, Bu. Aku tidak bisa meminta lebih dari ini." Siti menggenggam tangannya erat. "Selama kita bersama, Pak, kita selalu bisa melewati apapun." Malam itu, di bawah langit berbintang, keluarga Hendra merasa utuh. Mereka sadar, harmoni sebuah keluarga tidak datang dengan mudah. Ada kompromi, ada perjuangan, dan ada cinta yang terus dipupuk setiap hari. Meski tidak sempurna, mereka telah menemukan cara untuk tetap bersama, menghadapi apapun yang datang di masa depan dengan hati yang lebih kuat. Meski malam itu penuh tawa dan kebahagiaan, Hendra tahu bahwa perjalanan menuju kedamaian ini
telah mengubah setiap orang dalam keluarganya. Ia merenung tentang bagaimana kesalahan kecil dapat menjadi bara yang hampir membakar seluruh fondasi keluarganya. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta adalah bahan bakar yang tak pernah habis untuk membangun kembali apa yang telah runtuh. Setelah pesta sederhana itu usai, Hendra duduk sendirian di teras, ditemani secangkir kopi yang mulai mendingin. Siti yang menyadari suaminya belum masuk ke dalam, keluar menyusul. "Apalagi yang kamu pikirkan, Pak?" tanya Siti lembut sambil duduk di sampingnya. "Banyak hal, Bu, tentang apa yang sudah kita lewati, tentang apa yang hampir kita kehilangan," jawab Hendra. Suaranya bergetar, seolah ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Siti menatapnya dengan penuh kasih. "Tapi kita tidak kehilangan apapun, Pak. Kita masih punya satu sama lain, dan itu yang terpenting." Hendra mengangguk pelan. Namun, di balik senyumnya, ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, cinta Siti begitu besar, sehingga ia bisa memaafkan semua. Tapi ia merasa belum cukup melakukan sesuatu untuk benar-benar layak mendapatkannya. Beberapa bulan setelah perayaan itu, Rizal dan Alia menghadapi tantangan baru. Rizal mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota, sebuah kesempatan besar yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, keputusan itu tidak mudah. Jika Rizal menerima pekerjaan tersebut, ia harus meninggalkan Alia dan anak-anak untuk waktu yang cukup lama. "Kamu harus mengambil pekerjaan itu," kata Alia suatu malam saat mereka membahas keputusan tersebut. "Tapi, aku tidak ingin meninggalkan kamu dan anak-anak lagi," jawab Rizal dengan nada penuh keraguan. "Aku tahu, Rizal, tapi aku juga tahu kamu melakukan ini untuk keluarga kita. Aku sudah lebih kuat sekarang, dan aku tahu kita bisa melewati ini bersama." Keputusan itu diambil, dan Rizal berangkat beberapa minggu kemudian. Kehadiran Rizal yang kini terbatas membuat Alia belajar untuk lebih mandiri. Ia juga mendapati bahwa meski berjauhan, Rizal lebih sering menelepon dan berusaha menjaga komunikasi dengan lebih baik. Hubungan mereka menjadi lebih dewasa, meskipun penuh dengan rindu yang menguji. Di sisi lain, Hendra dan Siti mulai merasakan kekosongan di rumah mereka. Anak-anak mereka telah tumbuh dewasa, dan meski cucu-cucu sering datang berkunjung, ada saat-saat sunyi yang membuat Siti termenung. "Pak, kamu pernah berpikir, apa yang akan kita lakukan jika semuanya benar-benar berubah? Ketika anak-anak kita tak lagi membutuhkan kita, ketika rumah ini terlalu sepi?" tanya Siti suatu malam. Hendra yang sedang membaca koran menurunkan kacamatanya. "Aku pikir kita harus mulai memikirkan diri kita sendiri, Bu. Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang ingin kita lakukan bersama?" Siti tersenyum samar. Ia tahu Hendra benar, tetapi dalam hatinya ia masih merasa ada kekhawatiran yang belum terucap. Mereka memutuskan untuk memulai hal-hal baru. Siti, yang dulu gemar menjahit, membuka kelas kecil di rumah untuk ibu-ibu di lingkungan mereka. Ia menemukan kebahagiaan dalam mengajari orang lain dan melihat karya-karya mereka tumbuh. Hendra, di sisi lain, memulai kebun kecil di halaman belakang. Ia menanam sayur-sayuran dan bunga, menemukan ketenangan dalam setiap bibit yang ia tanam. Suatu hari, ketika Siti selesai mengajar dan Hendra sedang memanen hasil kebunnya, Siti menghampirinya. Mereka duduk bersama di bawah pohon mangga, menikmati sore yang tenang. "Kamu tahu, Pak, aku senang melihat kita punya sesuatu untuk dilakukan. Tapi aku masih ingin kita lebih sering pergi bersama, seperti dulu," ujar Siti. Hendra tersenyum. "Kamu benar, Bu. Mungkin kita bisa merencanakan perjalanan kecil ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, hanya kita berdua." Beberapa minggu kemudian, Hendra dan Siti berangkat ke sebuah desa kecil di pegunungan, tempat mereka bisa menikmati udara segar dan suasana damai. Selama perjalanan itu, mereka kembali merasakan kebahagiaan sederhana yang pernah mereka miliki di masa muda. Mereka berjalan-jalan,
bercanda, dan saling bercerita seperti dulu. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Hendra memandang Siti yang sedang tertawa kecil. Ia meraih tangan istrinya dan berkata, "Bu, terima kasih karena selalu ada untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku kehilanganmu." Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Pak. Selama kita saling mencintai, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Ketika mereka kembali ke rumah, keluarga besar menyambut mereka dengan hangat. Alia dan Rizal, yang kini semakin kuat dalam hubungan mereka, ikut bergembira melihat kebahagiaan Hendra dan Siti. Rumah itu kembali dipenuhi dengan tawa dan canda, tetapi kali ini semua terasa lebih kokoh. Hendra menyadari bahwa keluarga adalah tentang saling menguatkan, saling memaafkan, dan terus berusaha meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia menatap keluarganya yang kini tampak lebih bahagia dan merasa yakin bahwa mereka telah menemukan harmoni sejati. Meski kebahagiaan seolah telah kembali ke keluarga Hendra, kehidupan terus berjalan dengan dinamika yang tak pernah bisa ditebak. Waktu berlalu, dan setiap anggota keluarga menemukan cara masing-masing untuk menghadapi tantangan baru. Siti, yang kini semakin sibuk dengan kelas menjahitnya, merasa hidupnya kembali bermakna. Setiap kali ia melihat senyum para ibu-ibu yang berhasil menyelesaikan satu jahitan, ada rasa kebanggaan yang mengisi hatinya. Namun, di sisi lain, ia tak bisa menutupi kekhawatiran yang perlahan muncul. Usia mereka yang terus bertambah, kesehatan yang tak lagi seprima dulu, dan kemungkinan bahwa suatu hari ia atau Hendra akan lebih dulu meninggalkan dunia ini. Di tengah-tengah kebahagiaan kecil itu, Siti mulai sering merenung. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton televisi bersama, Siti berkata, "Pak, kamu pernah berpikir, kalau salah satu dari kita pergi lebih dulu, apa yang akan terjadi?" Pertanyaan itu membuat Hendra terdiam. Ia memandang istrinya dengan tatapan penuh kasih, lalu menjawab, "Aku tidak mau memikirkan itu, Bu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat setiap hari berarti untuk kita dan untuk keluarga kita." Siti mengangguk pelan, meski hatinya masih dihantui rasa takut yang sulit ia ungkapkan. Di sisi lain, Rizal yang kini bekerja di luar kota sering merasa rindu pada keluarga kecilnya. Ia mencoba pulang setiap akhir pekan, meski perjalanan panjang dan melelahkan. Alia, yang kini semakin mandiri, berusaha menjaga ritme keluarganya. Ia mengurus anak-anak, mengajar di sekolah, dan memastikan Rizal selalu merasa disambut hangat setiap kali pulang. Namun, ada malam-malam ketika Alia merasa sendirian. Meski ia tahu keputusan Rizal untuk bekerja jauh adalah demi keluarga mereka, rasa rindu seringkali membanjiri hatinya. Dalam keheningan malam, Alia sering memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto itu menjadi pengingat bahwa meski jarak memisahkan, cinta mereka tetap ada. Pada suatu akhir pekan, Rizal pulang dengan wajah yang tampak lelah. Setelah makan malam bersama, ia duduk di samping Alia dan berkata, "Aku berpikir untuk mencari pekerjaan di dekat sini lagi. Aku ingin lebih banyak waktu dengan kamu dan anak-anak." Alia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi pekerjaanmu sekarang adalah kesempatan besar, Rizal. Kamu tidak perlu mengorbankan itu hanya karena aku."